Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, Bapak akan memberikan pembahasan tentang tugas gerak lurus beraturan yang beberapa waktu lalu sudah Bapak berikan dan kalian sudah mengirimkannya. Dan Bapak amati ternyata masih banyak kalian yang menemukan kesulitan. Untuk itu mudah-mudahan pembahasan tugas ini akan dapat membantu kalian untuk lebih memahami lagi tentang konsep gerak lurus beraturan. Pada tugas yang lalu Bapak memberikan 3 soal. Untuk itu Bapak akan membahasnya satu persatu sehingga nanti kalian bisa mencermati kembali pekerjaan kalian dan kemudian bisa kalian perbaiki kembali untuk masa-masa yang akan datang, dan bisa kalian gunakan untuk belajar lebih memahami lagi konsep gerak lurus beraturan ini. Marilah anak-anakku, kita mulai pada soal yang pertama, di mana pada soal yang pertama diberikan kasus seorang anak yang berjalan mengelilingi lapangan. Dalam hal ini Bapak gambarkan sebagai lapangan tenis. Kemudian dia berangkat dari A, kemudian melewati B, C, dan berhenti di D. Jika selang waktu untuk perjalanan dari A sampai D tadi adalah 36 detik, kalian diminta untuk menentukan jarak tempuh, perpindahan, kemudian kelajuan rata-rata, serta kecepatan rata-rata dari anak tersebut. Bagaimana pembahasannya anak-anakku? Mari kita lihat. Kita akan membahas untuk pertanyaan pertama, bagaimana kita menghitung jarak tempuh dari anak tersebut. Saya kira masalah ini tidak terlalu sulit, tapi kita ingat kembali apa sih jarak tempuh itu. Jarak tempuh atau Bapak simbolkan sebagai huruf S itu sebenarnya adalah panjang lintasan dari suatu benda yang bergerak. Dalam hal ini kita bisa melihat bahwa jarak merupakan besaran skalar, sehingga kalau kita lihat perjalanan anak tadi dari A, B, kemudian ke C, kemudian ke D dan berhenti di D, kita bisa menghitung. Anggaplah misalkan AB ini adalah S1, kemudian BC adalah S2 dan CD adalah S3. Maka kita bisa menyatakan bahwa jarak tempuh anak ini adalah S1 plus S2 plus S3. Jika diketahui bahwa ini lebarnya adalah 18 meter dan panjangnya adalah 36 meter, kita bisa menghitung dengan mudah, bukan? Jadi kita dapatkan jarak tempuh anak tersebut adalah 72 meter. Kemudian kita lihat untuk pertanyaan berikutnya adalah perpindahannya. Hati-hati anakku, kita pahami kembali bahwa perpindahan di sini Bapak simbolkan dengan delta S dengan huruf tebal ini untuk menyatakan bahwa perpindahan ini merupakan besaran vektor. Perpindahan merupakan perubahan kedudukan, di mana dia hanya ditentukan oleh kedudukan awal dan kedudukan akhirnya. Dia tidak ditentukan oleh bentuk lintasan. Dari sini kita akan melihat bahwa sebenarnya bahwa benda itu secara vektor hanya berpindah dari A ke D. Dengan demikian dengan mudah kita bisa menentukan bahwa delta S-nya adalah perubahan kedudukan dari A ke D yang tidak lain adalah
panjang dari lapangan ini, yaitu 36 meter. Kita lanjutkan untuk soal yang pertama, menjawab pertanyaan ketiga, yaitu bagaimana menghitung kelajuan rata-rata. Seperti kita ketahui bahwa kelajuan rata-rata kita simpulkan sebagai V adalah jarak tempuhnya dibagi selang waktu. Pada bagian pertama tadi, karena jarak tempuh ini adalah skalar, maka kelajuan rata-rata juga merupakan besaran skalar. Dari panjang lintasan ini yang sudah kita tentukan tadi, jaraknya adalah 72 meter, sementara tadi diketahui waktunya adalah 36 sekon, maka dengan mudah kita menentukan bahwa kelajuan rata-ratanya adalah 72/36 atau 2 meter per sekon. Selanjutnya mari kita pahami untuk kecepatan rata-ratanya, bahwa kecepatan rata-rata sebagaimana kita ketahui, kecepatan ini adalah besaran vektor, sehingga dia hanya ditentukan oleh kedudukan awal dan akhir serta selang waktunya. Kecepatan rata-rata dinyatakan sebagai perpindahan per selang waktu. Pada bagian depan sudah kita ketahui bahwa kecepatan rata-ratanya adalah perpindahannya adalah 36 meter, sedangkan selang waktunya ya, dari A sampai D ini, dari A sampai D ini adalah 36 detik, maka dengan demikian akan dengan mudah kita bisa menghitung bahwa kecepatan rata-ratanya adalah 36 meter dibagi 36 detik sama dengan 1 meter per sekon. Dari sini tampak anak-anakku perbedaan antara jarak dan perpindahan, kemudian kelajuan dengan kecepatan. Bagaimana anak-anak, bisa dipahami? Baik. Baiklah anak-anak, mari kita lanjutkan pembahasan tugas kita, yaitu pada soal nomor 2. Sebelum Bapak memberikan penjelasan, perlu Bapak sampaikan pada kalian bahwa pada soal nomor 2 ini, pemahaman kalian untuk membaca grafik pada gerak lurus beraturan ini sangat diperlukan. Untuk itu nanti bisa kalian cermati dan bisa kalian kembangkan kembali untuk membaca grafiknya. Jadi pada kasus nomor 2 di sini dinyatakan bahwa pergerakan sebuah partikel ditunjukkan oleh grafik ini, di mana ini sumbu vertikal menunjukkan jarak dan sumbu horizontalnya menunjukkan besaran waktu. Ya. Dan perlu kalian ketahui bahwa kalau itu berupa lintasan lurus, maka jarak dan perpindahan ini bisa kita anggap sama. Selanjutnya anak-anak, di sana ditanyakan tentukanlah perpindahan benda pada 2 detik pertama. Kemudian kalian juga diminta menentukan kecepatan benda pada detik kedua. Dan yang ketiga, kalian diminta memprediksi kedudukan benda pada detik ke-6 ya, dari titik nolnya. Jadi ini titik nolnya. Nah, sebelum kita bahas, mari kita analisis dulu dari grafik ini. Dari grafik ini tampak bahwa grafik jarak atau perpindahannya terhadap waktu ini linier. Apa artinya anak-anak? Bahwa perubahannya dari waktu ke waktu adalah tetap. Demikian pula untuk kecepatannya ini juga akan tetap. Nah, selanjutnya mari kita lihat untuk menjawab pertanyaan yang pertama, yaitu berapa perpindahan benda pada 2 detik pertama.
Yang dimaksud 2 detik pertama adalah dari detik ke 0 sampai detik ke 2. Di sini ditunjukkan selang waktunya dari 0 ke 2. Nah, perpindahan itu bisa kita lihat ya, pada detik ke 0 dia berada pada kedudukan 5 meter. Sedangkan pada detik kedua, kalau ini kita tarik garis penghubungnya, maka kita dapatkan pada titik 15 meter. Dengan demikian, secara mudah, karena perpindahan adalah perubahan kedudukan yang disimbolkan dengan delta S, di sini bisa kita lihat ini adalah kedudukan akhir dikurangi kedudukan awal. Anggaplah kedudukan pada detik kedua adalah S2 dan kedudukan pada awalnya adalah S0, maka delta S kita tulis sebagai delta S sama dengan S2 min S0. Dari grafik ini tinggal kita masukkan angkanya. S2 nya adalah 15 dan S0 nya adalah 5. Sehingga perpindahannya selama 2 detik itu adalah 15 dikurangi 5 meter atau sama dengan 10 meter. Selanjutnya kita akan menentukan kecepatan pada detik kedua. Jadi kecepatan di sini itu berapa? Nah, sebagaimana pada konsep gerak lurus beraturan, bahwa kecepatan detik kedua ini artinya dia kecepatan saat itu. Ini ditunjukkan oleh gradien dari grafik itu. Nah, kita ambil gradien pada detik kedua, selang detik kedua ini ya. Karena ini adalah linear, maka kita bisa mengambil gradiennya yang dinyatakan sebagai tangen alfa. Anggaplah ini membentuk sudut alfa. Jadi kecepatannya adalah merupakan tangen alfanya. Nah, tangen alfa kalau kita lihat ini pada selang ini adalah delta S per delta T. Sebagai bantuannya untuk menentukan gradien ya. Nanti silahkan kalian buka lagi untuk matematika kalian bagaimana menentukan gradien adalah Y per X, bukan. Di sini Y kita gantikan dengan delta S, sedangkan X-nya kita gantikan dengan delta T. Dengan demikian kecepatan pada detik kedua itu adalah 5 meter per sekon. Dan ini sebenarnya adalah kecepatan setiap saatnya. Mengapa? Karena benda ini bergerak dengan kecepatan yang konstan kalau melihat grafik ini. Selanjutnya, bagaimana kita memprediksi kedudukan benda pada detik ke-6 terhadap titik nolnya? Nah, kedudukan benda bisa kita nyatakan sebagai S sama dengan S0 plus delta S, di mana S0 ini adalah kedudukan awalnya ya, terhadap titik 0. Kita lihat di sini kedudukan awalnya adalah 5. Nah, delta S-nya ya, bisa kita hitung dengan menggunakan hubungan gerak lurus beraturan untuk menentukan perpindahannya, di mana delta S adalah V kali delta T. Sehingga S-nya nanti atau kedudukannya nanti pada detik ke-6 adalah S0 plus V kali delta T sama dengan 5 ditambah kecepatannya adalah 5, waktunya adalah 6 ya, atau 5 ditambah 30 sama dengan 35 meter. Mudah bukan anak-anak? Jadi mudah-mudahan ini akan mengingatkan kembali kalian tentang bagaimana menentukan variabel-variabel atau besaran-besaran jika kita diharuskan untuk menganalisis grafik pada gerak lurus beraturan.
Mari anak-anakku, kita lanjutkan pembahasan kita pada soal yang ketiga atau soal yang terakhir. Pada soal yang ketiga ini, kemampuan analisis kalian terhadap grafik GLB ini akan ditingkatkan lagi. Ini merupakan tantangan yang lebih tinggi lagi ya anak-anak. Di sana dinyatakan bahwa pergerakan dua buah benda A dan B ditunjukkan oleh grafik ini. Kemudian jika titik T ini adalah titik pertemuan kedua benda, kalian diminta menentukan kedudukan dan waktu pada titik pertemuan tersebut. Dengan kata lain, kapan dan di mana kedua benda ini akan bertemu ya, di titik T ini. Nah, untuk membahas ini anak-anakku, kita bisa meninjaunya satu persatu dulu, yaitu pada benda A. Pada benda A dia memiliki kedudukan awal 0 ya, tampak di sini, dan dari grafik tampak bahwa kecepatan benda A itu adalah 50 dibagi dengan 12,5 ya, atau 4 meter per sekon. Sementara pada benda B kita lihat kedudukan awal B adalah 100 ya. Dengan melihat grafiknya ya, ini arah gradiennya kalian lihat adalah negatif, maka kita bisa melihat bahwa kecepatan benda B adalah ya, kedudukan akhir dikurangi kedudukan awal, yaitu 0 min 100 per 10. Kita dapatkan harga minus 10 meter per sekon. Nah, tanda minus ini menunjukkan bahwa arah benda B ini berlawanan arah dengan A. Paham ya nak ya? Selanjutnya kita akan melihat di titik pertemuannya. Pada titik pertemuannya, misalkan pada saat itu A menempuh perpindahan sejauh delta SA atau anggaplah sama dengan X ya. Selanjutnya, sementara kita bisa menentukan berapa sih delta SA itu ya. Karena delta S adalah V kali delta T, maka delta SA atau X adalah VA kali delta T. Kita sebut ini sebagai persamaan 1 misalnya. Selanjutnya kita tinjau pada benda B. Hati-hati anak-anak, pada benda B ini kedudukan awalnya adalah 100, kedudukan akhirnya adalah X di titik pertemuan atau delta SA. Maka delta SB adalah kedudukan akhir dikurangi kedudukan awal, yaitu delta SA min 100 atau sama dengan X min 100. Ya, dengan demikian kalau kita nyatakan dalam kecepatannya, maka X-100 ini ditempuh oleh benda B, yaitu VB kali delta T. Anggaplah ini persamaan 2. Dengan mensubstitusikan harga X ini dari persamaan 1 ke persamaan 2, kita akan mendapatkan bahwa VA kali delta T min 100 akan sama dengan VB kali delta T. Dari angkanya kita dapatkan di sini VA-nya adalah 4, sedangkan VB-nya adalah min 10. Ya. Kita akan mendapatkan harganya nanti bahwa 14 delta T akan sama dengan 100. Dengan demikian kita akan dapatkan harganya adalah 100 per 14 sekon. Atau kita dekati kira-kira sekitar 7,1 sekon. Apa artinya anak-anak? Bahwa dari grafik ini dapat kita tentukan bahwa kedua benda akan bertemu setelah selang waktu 7,1 sekon. Selanjutnya kita akan melihat
pada kedudukannya. Ya, setelah kita mengetahui harga delta T-nya, ya, kita bisa masukkan ke salah satu persamaan. Ya, kita misalkan saja ke persamaan 1, kita akan dapat tentukan bahwa harga X-nya itu adalah VA kali delta T sama dengan 4 kali 7,1 atau sekitar 28,4 meter. Artinya apa anak-anak? Bahwa kedua benda ini akan bertemu setelah A menempuh perpindahan sejauh 28,4 meter dan bergerak selama 7,1 detik. Silahkan nanti anak-anak, ini agak kompleks tetapi Bapak yakin kalian nanti akan dapat memahaminya ya. Jadi intinya pada kasus soal ini kalian harus lebih hati-hati lagi ya, memahami grafik, memahami konsep kedudukan, memahami konsep kecepatan. Baik anak-anak, Bapak kira Bapak akhiri pembahasan Bapak dari tugas yang Bapak berikan kemarin. Selanjutnya selamat belajar dan tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.